tanpa berlama-lama, gue sebetulnya mau nanya langsung kok terkait isu orang-orang yang mention mengenai adanya kemungkinan PHK atau mereka udah takut dulu nih, apakah bener nih? Bahkan kemarin gue udah sampaikan ya ke followers gue juga kalau you guys atau IG Live kemarin ya, you guys 2023 resesi itu belum tentu terjadi juga, kayak jangan bilang resesi dulu deh buat Indonesia, tapi bilangnya perlambatan ekonomi gitu kan. Itu yang kayaknya lebih masuk akal kayak gitu. Jadi Ya. untuk apa namanya terjadinya PHK, terus abis itu apa ya, buruh meminta atau pegawai meminta upah 13% kayak gitu. Menurut Komelvi sendiri itu kayak gimana sih? Hmm, itu sebenarnya agak berat ya, Fit ya. Hmm. Kenaikan 13% itu berat sih, Fit. Kenapa? Karena kan belum semuanya tuh bisnis balik ya. Ya, Belum semuanya itu bisnis balik gitu. Tiba-tiba tapi cost orang apa biaya untuk orang-orangnya gajiannya udah minta 13% itu agak berat sih buat pebisnis. Makanya kemarin kamu tahu nggak sih kemarin ada berita katanya orang-orang pada jual rumah di daerah BSD. iya, iya, iya. Di BSD Ya, betul. Apartemen juga. ya, ya itu tuh lebih banyak kalau aku lihat dari berita-beritanya itu aku lihat dan aku lihat trennya ternyata sebenarnya itu tuh orang tuh cuma mindahin aset yang nggak produktifnya dia aja. Kan ada orang yang mungkin pas waktu bisnisnya lagi moncer, ya udahlah Ya, beli tanah, beli properti. Nah sekarang ketika bisnisnya mungkin butuh ya ditambah modal, butuh top up modal dan lain sebagainya, ya mungkin dia udah mulai jual itu untuk biar bisnisnya tetap jalan. Nah ya. seperti itu. Ya tapi kalau misal untuk efisiensi efisiensi orang, aku rasa kayaknya sih ini ya Fit ya akan terjadi lah, itu akan terjadi. Hmm, Gitu. oke. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin sempat takut kalau ada berita harga rumah apa namanya lagi diskon dan sebagainya, percayalah nggak semuanya seperti itu terjadi juga kayak gitu kan. Itu pun tadi kalau Melvin cerita ya, itu hanya beberapa memang kalangan atas yang memang mengefisienkan harta mereka gitu ya, Hmm. itu tidak produktif, jadi bisa diputar gitu uangnya. Nah, terus tadi mengenai upah ya, jadi kadang Pak apa ya sebagai pegawai minta kenaikan dan sebagainya. Sedangkan kita juga tahu kalau misalkan sekarang memang jadi pelambatan ekonomi kayak gitu. Jadi sebetulnya harus sama-sama mengerti dua arah ya kok ya, kayak gitu Hmm. hal itu. Nah, kalau untuk pegawai-pegawai sendiri ada kok mungkin saran dari Koko untuk bagi pekerja kelas menengah ke bawah kayak gitu. Mereka Iya Fit, kalau kalau menurut gua nih ya, gua kan hmm, sekarang lagi baca-baca buku juga tuh, Fit. Ada banyak buku yang bagus-bagus. Nah, kalau tuh salah satu yang bagus itu tuh ini nih bukunya si siapa namanya kok lupa, Grant Cardone. Nah, dibilang tuh kita itu jadi yang terjadi di kita itu tuh bukan karena happens to you, tapi happen because of you. Oke, jadi gini Fit, kalau misal nih perusahaan harus lay off, orang yang yes, akan di lay off pertama kali biasanya orang yang kontribusinya kurang. oke. Jadi akan dibandingin kan, misal kayak oke, kontribusinya sekian, kosnya kita bayar sekian gitu. Nah kalau yang Hmm, kontribusinya dirasa kurang, dia akan eh, ya akan di lay off duluan. Nah yes. biasanya kalau misal yang pemain yang keren ya, atau kalau misal main basket tuh ada namanya MVP-nya gitulah. MVP itu Ya, nggak akan di lay off. Make oke. sense kan? Ya, make sense. Pemain-pemain ya, make sense kan? Nah, Make jadi sense. ya kalau misal nggak mau kena layoff because of you ya kamu yang proof that kalau kamu yang sendiri tuh kalau kamu yang layoff aku ya kamu yang rugi bukan aku yang Ya, rugi karena apa? Kamu layoff sama aku, perusahaan lain pesaingmu juga mau makan kok. ya, I'm I'm MVP gitu kan bisa sombong gitu. ya. Jadi Tuh. konsepnya adalah teman-teman yang mungkin takut dibandingkan takut di perusahaannya itu sendiri ya, you guys perform gitu kan, your apa namanya result sendiri, hasilnya ya Pak, nggak coba mengeluh kayak gitu kan, atau nyari-nyari apa namanya kerjaan di luar sana juga, tapi perform juga di pekerjaan kita kayak gitu kan, kita berusaha untuk show off kalau ya kita juga bisa tahu kan kayak gitu. Tadi mungkin yang Ko Melvin ceritain ya kok ya. Betul, 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 betul. Betul sih, Fit. Kalau aku lihatnya lebih ke situ ya, Fit ya. Jadi daripada Ya, ketakutan sendiri, pada emosi sendiri gitu.
Karena bukannya pebisnis nggak mau naikin gaji, ya memang belum belum semuanya mampu, nggak semuanya mampu gitu. Iya, iya. Betul. Oke, noted kok. Hmm, Ya. hmm. Kita bahas ini gue balik lagi ya kok ya, kalau misalkan kita lihat 2023 semakin dekat juga, ini ada uh, fenomena yang biasa terjadi kan, window dressing sendiri. Kalau Oh Melvin iya, sendiri siapa mengenai window dressing ini? window dressing ya. Nggak tahu nih ya, kalau menurut lu nanti kayak apa ya. Kalau menurut gue sih it Ya, will happen. It will happen. Menurut gue ya, kemarin kan gue nonton sama apa namanya, ikut acara sama Korifan. Nah Korifan tuh bilang IHSG itu selama, menurut data, selama 20 tahun terakhir itu Desember tuh selalu tutup hijau. Ya karena satu lain alasan. Tapi yang jelas IHSG itu kan, bobotnya itu teman-teman kan di backup sama perusahaan-perusahaan gede kan, kayak BCA dan ya, lain sebagainya kan. ya, Nah, jadi kalau mengejar ada, race terakhir di tahun-tahun terakhir itu yaitu saham-saham seperti itu yang akan apa namanya, naiknya lumayan. ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Ya, sebetulnya mungkin nanti habis ini gue juga bakal bikin apa namanya fit ya mengenai konten. Jadi kalau misalkan gue sebetulnya ada data juga yang gue pegang sekarang 20 tahun, tapi memang lihat kita anggapnya dari 2 tahun terakhir gitu ya. Dari Ya, Desember 2002 2002 Desember 2019, 2020, 2021. Di Desember 2019 itu IHSG hijau gitu kan. Kenaikannya itu 4,79%. Di ya, 2020 naik 6,53%. Terus habis yes. di 2021 naik 0,73% kayak gitu. Even nggak besar tapi kita tahu ya memang mau gimana pun ya manajer investasi big fund ya atau perusahaan-perusahaan pasti kan pengen mempercantik portofolio mereka ya, khususnya dengan apa namanya perusahaan-perusahaan yang kita bilang bisa resilience ya untuk di masa-masa kayak gini. Dan Hmm. ya perusahaan-perusahaan ini kan memang identik dengan ya IDX 30, LQ45 gitu kan, yang high dividend 20. Jadi gue rasa juga ini akan menjadi sebuah momentum kalau misalkan kita mencoba untuk ibaratnya mendiversifikasi, memilih aset-aset kita di sektor saham yang memang tadi ya kita bisa bilang resilient untuk di masa ini kayak gitu, menjadi sasaran dari big fund juga kayak gitu kok yang gue lihat. Jadi Kalau lagi sebetulnya ngincer saham apa? apa Lu lagi apa kok ngincer saham apa? Lagi ngincer saham apa? tadi kalau misalkan kita bahas LQ45 nanti kita nanti gue bahas slide juga deh. Tapi pasti ya saham yang memang kalau kita lihat juga dari beberapa tahun terakhir memang memberikan apa namanya kenaikan yang baik.